Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Boni Oktavia, NIM 1710416433. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi produk. Strategi produk adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai potensial bagi pasar sasarannya untuk memberikan manfaat atau kepuasan, termasuk bendanya, pelayanan, organisasi, tempat, orang, dan gagasan. Produk secara fisik berbeda dengan jasa atau tidak berwujud, tidak ada persediaan, diproduksi saat akan dikonsumsi. Tanggung jawab pengelola produk. Strategi produk merupakan tanggung jawab beberapa level dalam perusahaan, yaitu yang pertama, manajemen produk atau merek. Aktivitasnya meliputi perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi untuk suatu produk atau merek tertentu. Tanggung jawabnya mencakup analisis pasar, penetapan target, positioning, analisis dan strategi produk, identifikasi produk baru, dan koordinasi kegiatan pemasaran. Yang kedua, manajemen kelompok produk atau pemasaran. Suatu bisnis dengan beberapa produk atau merek, dan tanggung jawab pengelolaan pada manajer kelompok atau manajer pemasaran. Manajemen produk bauran produk. Tanggung jawab pada eksekutif kepala. Pada tingkat SBU atau para eksekutif puncak, kesuksesan produk bergantung pada beberapa faktor. Produk harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Citra produk di benak konsumen atau positioning yang tepat, strategi pemasaran yang tepat, perencanaan portofolio dengan baik. Peranan pemasaran dalam strategi produk yaitu analisis pasar untuk mendapatkan ide tentang produk baru. Spesifikasi produk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen, menentukan target pasar dan program positioning. Analisis kinerja produk. Perusahaan dapat menghasilkan suatu produk saja atau suatu lini produk atau bauran lini produk. Evaluasi terhadap kinerja produk perlu dilakukan karena akan mempengaruhi strategi untuk produk baru atau memodifikasi produk baru. Dari evaluasi dapat diketahui produk-produk yang bermasalah dan bagaimana menghilangkan masalah tersebut. Selanjutnya, produk life cycle analysis, yaitu menentukan panjang dan tingkat perubahan PLC, mengidentifikasi tahap PLC yang ada sekarang dan memilih strategi produk yang sesuai dengan tahap tersebut, mengantisipasi ancaman dan menemukan peluang untuk mengubah dan memperluas PLC. Produk grid analysis atau analisis kisi-kisi produk. Produk grid analysis mempertimbangkan apakah setiap produk memenuhi kriteria kinerja minimum manajemen dan mengukur kekuatan dan melemahkan produk dibanding produk-produk lain dalam portofolio. Faktor kinerja yang dianalisis yaitu kontribusi laba, kendala yang masuk, fluktuasi penjualan, kegiatan promosi, teknologi, dan produk alternatif, dan yang lainnya. Brand positioning analysis. Perceptual map atau peta persepsi dapat digunakan untuk membandingkan merek-merek yang ada. Manfaat peta persepsi ini yaitu analisis ini menjadi panduan dalam penentuan posisi strategi suatu produk, menghubungkan preferensi pembeli dengan merek-merek yang berbeda, identifikasi peluang produk baru, metode analisis produk lainnya, analisis finansial atau trade penjualan, laporan laba atau rugi, studi riset atau meneliti atribut-atribut penting bagi konsumen, hasil publikasi industri. Selanjutnya yaitu strategi untuk mengembangkan kinerja produk. Analisis kinerja dapat memperhatikan bagaimana strategi produk yang sudah mapan menunjukkan hasilnya. Informasi ini akan membantu manajemen mengidentifikasi
kebutuhan produk baru dan strategi produk mana yang perlu diubah. Strategi ini meliputi keputusan untuk menambahkan produk baru, pengurangan biaya, pengembangan produk atau perubahan ciri mutu gaya, perubahan strategi pemasaran atau perubahan target market, positioning, penghapusan produk, dampak produk terhadap lingkungan atau kemasan, keamanan produk, modifikasi bauran produk. Selanjutnya, strategi identifikasi merek. Keunggulan utama dalam pemberian merek yaitu membedakan suatu produk dengan produk pesaing. Identitas merek yang kuat menciptakan keunggulan bersaing. Semakin merek dikenal akan mendorong pembelian luang strategi yang dapat dilakukan. Pemberian merek produk secara spesifik, memberikan merek lini produk, memberikan merek perusahaan, memberikan merek kombinasi, pemberian merek sendiri. Pemberian merek produk secara spesifik. Contohnya yaitu pupuk merek, Farmers, Aqua, dan merek dapat memberikan identifikasi unik di pasar. Kelemahan dari pemberian merek secara spesifik ini yaitu biaya pemberian merek itu mahal, tidak membangun atau mempromosikan mahal. Jika merek menjadi terkenal, menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan tipe produk tersebut. Pemberian merek lini produk. Strategi dengan memberikan merek untuk suatu produk yang berkaitan. Strategi ini lebih efektif dibandingkan mempromosikan satu persatu. Misalnya PT Sinarmas untuk deterjen dengan merek Wings biru. Untuk pasta gigi dan sikat gigi merek Formula. Pemberian merek perusahaan. Strategi ini membangun identitas merek dengan menggunakan nama korporasi untuk mengidentifikasi seluruh produk yang ditawarkan. Contohnya yaitu IBM atau Sony. Keunggulan strategi ini yaitu menggunakan satu program promosi untuk semua produk perusahaan. Hemat biaya untuk membuat merek, dan kelemahannya kurang fokus pada produk tertentu, dan efek negatif pada salah satu produk membawa dampak pada produk yang lain. Selanjutnya, pemberian merek kombinasi. Perusahaan menggunakan kombinasi antara nama perusahaan dan lini produk. Misalnya Johnson's Baby Oil memberikan merek sendiri atau private branding. Pengecer bekerja sama dengan produk yang sudah mempunyai merek mapan untuk dapat menggunakan nama pengecer sendiri. Contohnya Hero Chef. Kerja sama Hero dengan 2 tank. Keunggulannya yaitu menghemat biaya produk bagi pengecer. Yang kedua, menghemat biaya promosi untuk produsen. Yang ketiga, volume penjualan perusahaan dapat meningkat tajam. Kelemahannya yaitu jika terjadi perselisihan, kerjasama dapat terputus. Sekian penjelasan dari saya tentang strategi produk ini. Saya ucapkan terima kasih.